Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Selin Sashak, NIM 70 dari kelas 5C. Nah, di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran jaringan dasar dengan membahas materi pokok yaitu kabel UTP. Agenda pada pertemuan kali ini, topik utama yang kita bahas adalah yang pertama, memahami kabel UTP, yang kedua, jenis-jenis kabel UTP, yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kabel UTP, yang keempat, fungsi kabel UTP, dan yang terakhir adalah pengkabelan atau yang dimaksud dengan tahap memasang kabelnya. Pendahuluannya yaitu jaringan komputer didefinisikan sebagai konsep dalam menghubungkan antar node. Pengertian dari node adalah sebuah perangkat. Jaringan komputer akan menghubungkan antar node dengan menggunakan bantuan media. Nah, medianya itu adalah sebuah kabel. Kabel jaringan sendiri merupakan perangkat keras yang memiliki kegunaan sebagai koneksi jaringan. Lebih mudahnya, kabel jaringan bisa diartikan sebagai salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat yang tergabung di dalamnya bisa saling berkomunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab pengertian kabel UTP. Kabel UTP merupakan solusi sebagai media penghubung antar node selain wireless. Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal atau local area network. Selain harganya relatif murah, mudah dipasang, dan cukup bisa diandalkan, sesuai namanya, Unsealed Twisted Pair berarti kabel pasangan ini berbelit-belit atau berpilin tanpa pelindung. Fungsi lilitan ini adalah sebagai eliminasi terhadap induksi dan kebocoran. Kabel UTP merupakan sepasang kabel yang dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang terdapat dari 2 atau 4 atau lebih pasang kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel. UTP dapat mempunyai transfer rate 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps, tetapi hanya mempunyai jarak pendek yaitu maksimum 100 meter. Jadi, kabel UTP ini merupakan kabel yang sangat sering digunakan untuk membuat sebuah jaringan lokal karena harganya relatif murah, mudah dipasang, namun kekurangannya ia memiliki jarak yang cukup pendek yaitu 100 meter. Jadi ketika kita mau membuat jaringan yang lebih besar atau yang jaraknya lebih besar dari 100 meter, maka disarankan tidak menggunakan UTP ini karena UTP ini memang hanya untuk jaringan-jaringan lokal dengan ukuran yang kecil. Kemudian terdapat 5 kategori kabel UTP. Pertama, kategori 1 atau disingkat menjadi CAT 1. Nah, kategori ini digunakan untuk telekomunikasi telepon dan tidak sesuai untuk transmisi data. Pada kategori 1 ini tidak bisa digunakan untuk pembuatan. Kemudian kategori 2. Kategori 2 jenis ini dapat melakukan transmisi data kecepatan 4-5 Mbps. Nah, sesuai dengan pengertian ini hanya mempunyai rate 10 Mbps ini digunakan untuk local area network. Kecepatan 4 Mbps ini belum bisa digunakan untuk sebuah jaringan lokal karena kecepatannya sangat kecil. Nah, kemudian pada kategori 3.
Kategori 3 ini digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 10 Mbps. Berarti kecepatan minimum untuk LAN, untuk local area network, itu berada pada kategori yang ketiga, yaitu 10 Mbps kecepatan minimumnya. Kemudian kategori 4 digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai 16 Mbps. Yang terakhir, kategori 5 merupakan jenis yang paling populer digunakan dalam jaringan komputer di dunia pada saat ini. Digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps. Nah, maksimum dari LAN itu kan 100 Mbps. Nah, 100 Mbps ini berada di kategori kelima. Selain terdapat 5 kategori kabel UTP, ada juga identifikasi UTP dengan memeriksa pin 2-nya. Jadi, kabel UTP itu mempunyai 2 standar sesuai dengan pinnya. Yang pertama, T568A adalah kabelan UTP jenis strike. Kedua ujungnya, penempatan kabelnya pada pin 2 konektor RJ45 adalah sama. Jadi, standar yang pertama itu T568A ini memiliki persamaan tempat penempatan pin 2 pada konektornya. Yang kemudian nomor 2, T568B adalah kabelan UTP jenis crossover. Anda bisa perhatikan dengan seksama pada crossover ini. Pasangan pin 2 dan 6 dan pasangan pin 1 dan 3 bertukar tempat. Nah, jadi pada standar kedua adalah standar jenis crossover, yaitu T568B, di mana penempatan ujung kabelnya itu ada yang tidak sama. Pasangan 2 dan 6 dan pasangan pin 1 dan 3 bertukar tempat. Lebih jelasnya seperti ini. Seperti gambar ini ya. Selanjutnya, jenis-jenis kabel UTP. Sama saja seperti standar ini, ada 2 macam. Jenis kabel UTP ini berpacu pada standarnya. Di sini dibahas lebih detail. Yang pertama adalah kabel strike. Kabel strike adalah istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada ujung kabelnya. Bisa EIA atau TIA 568A atau EIA 568B pada kedua ujung kabel. Intinya, ujung kabel ini menggunakan standar yang sama. Sederhananya, urutan pada kedua ujung kabel ini adalah sama. Pada kabel strike, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1. Kemudian pada ujung lainnya, pin 2 terhubung ke pin 2 ujung lainnya, dan seterusnya dengan urutan yang sama. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Contoh penggunaan kabel strike adalah sebagai berikut. Menghubungkan antar komputer dengan switch. Jadi, di kabel UTP itu ada 2 penggunaannya ya. Ada kabel strike. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan 2 device yang berbeda. Jadi, ketika kita ingin menghubungkan komputer dengan switch, komputer dengan router, atau dengan yang lainnya, itu kita menggunakan kabel strike. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah kabel crossover. Kabel crossover menggunakan EIA TIA 568A pada salah satu ujung kabelnya dan EIA TIA 568B pada ujung kabel lainnya. Intinya, crossover ini menggunakan standar yang kedua, yaitu di mana ujung kabel yang pin awal berbeda dengan pin yang lainnya. Pin 1 dan 2 di ujung A terhubung ke pin 3 dan pin 6 di ujung B. Begitu pula pin 1 dan 2 di ujung B yang terhubung dengan pin 3 dan pin 6 di ujung A. Jadi, pin 1 dan 2 pada setiap ujung kabel digunakan untuk mengirim data. Sedangkan pin 3 dan 6 pada setiap ujung kabel digunakan untuk menerima data.
Hal ini karena pin 1 dan 2 saling terhubung secara berseberangan dengan pin 3 dan 6. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Contoh penggunaan kabel crossover adalah sebagai berikut. Untuk menghubungkan dua komputer secara langsung. Jadi, jika kita ingin menghubungkan dua komputer, maka kita menggunakan kabel crossover. Beda dengan kabel strike. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Selanjutnya adalah susunan kabel dari kabel strike dan crossover. Yang pertama, kabel strike untuk susunan warnanya sebagai berikut. Pada ujung 1 dan 2 adalah sama, yaitu putih orange, kemudian orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, seperti ini. Pada konektor yang pertama, masuknya sama, karena tadi urutannya sama. Kemudian pada kabel crossover, pada ujung 1 dan ujung 2 urutannya berbeda. Yang pertama, putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, ini urutannya sama dengan ini yang pertama. Kemudian ujung kedua, putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Nah, di sini sudah berbeda dari awal. Putih hijau dengan putih orange, hijau, orange, seperti itu. Yang sama hanya di belakangnya, yaitu putih coklat, coklat, putih biru, dan putih biru. Nah, dari 8 gambar kabel yang berbeda tadi, masing-masing kabel itu memiliki fungsi sendiri sesuai dengan warnanya. Yang pertama, putih jingga atau putih oranye tadi berfungsi sebagai media pengantar paket data. Kemudian jingga atau orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Sama. Jadi nanti jika dililitkan ini memiliki satu paket. Jadi satu paket. Jadi satu kabel. Kan ini asalnya 2. Jadi satu nanti. Putih hijau berfungsi sebagai media pengantar paket data. Hijau sama, fungsinya sebagai media pengantar paket data. Karena nanti ini, dua kabel ini dililit menjadi satu. Putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket data. Maaf, putih biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Biru juga berfungsi sama sebagai media pengantar paket suara. Kemudian yang terakhir, putih coklat berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Coklat pun berfungsi untuk mengantarkan tegangan DC. Nah, selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Kelebihannya apa sih? Sesuai dengan pendahuluan tadi yang kita bahas. Kabel UTP itu mudah instalasinya, murah harganya, ukurannya kecil. Jadi, jika kita mau menginstalasi menggunakan kabel UTP ini, kita mudah menemukannya karena di toko-toko dijual karena harganya murah. Lalu kita menginstalnya dengan mudah dan ukurannya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Nah, apa sih kekurangannya? Karena kekurangan itu berasal dari kelebihannya ya. Karena harganya murah dan relatif ukurannya kecil, maka kekuatan dari sebuah kabel UTP ini memang rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya jarak jangkauannya hanya 100 meter. Jadi tidak bisa digunakan untuk ukuran ruangan atau LAN yang mau dipakai itu yang berjarak dengan jarak lebih dari 100 meter itu tidak bisa menggunakan kabel UTP ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi kabel UTP. Yang pertama adalah penghubung antar komputer. Fungsi kabel UTP yang pertama ini adalah untuk menghubungkan satu perangkat komputer dengan komputer lainnya dengan menyusun kabel UTP secara crossover. Ujung kabel UTP yang
digunakan untuk menghubungkan komputer pertama disusun mengikuti alur susunan yang telah ditentukan. Yang kedua, penghubung komputer dengan switch. Kabel kedua ini menghubungkan lebih dari dua host. Host tidak selalu komputer, bisa jadi perangkat seperti printer, scanner, mesin fax, mesin fotokopi yang menghubungkan koneksi ke hub atau switch. Nah, ini menggunakan susunan kabel secara strike. Yang ketiga, penghubung router dengan hub atau switch. Ini sama seperti fungsi yang kedua, yaitu menggunakan kabel strike. Yang keempat adalah sebagai USB extender, merupakan kabel yang digunakan untuk memperpanjang jarak USB port dengan USB konektor. Cara ini biasa dilakukan untuk mensiasati harga kabel USB extender yang mahal dan merupakan fungsi kabel UTP yang keempat. Fungsi yang kelima hampir sama dengan fungsi keempat sebagai extender kabel printer, yaitu memperpanjang jarak kabel printer agar terhubung dengan komputer atau laptop. Nah, selanjutnya adalah tahap pemasangan atau pengkabelan. Karena kita tadi sudah membahas pengertian, kekurangan kelebihan, membahas semua tentang kabel UTP, maka tahap terakhir adalah tahap pemasangan atau pengkabelan. Langkah pertama, kupas bagian kulit luar kabel UTP sepanjang kurang atau lebih 2 cm menggunakan pisau atau tang krimping atau benda tajam lainnya, sehingga 8 kabel susunan tadi terlihat. Kemudian langkah 2, urutkan dan rapikan kabel sesuai warna dan sesuai dengan ketentuan. Misalnya tadi crossover, jadi kita menggunakan urutan dari crossover. Jika strike, kita juga menggunakan urutan dari strike. Langkah ketiga, jika sudah diurutkan dan dirapikan, maka potong kabel bagian ujung secara bersamaan hingga ujungnya berjajar dengan rata. Yang keempat, masukkan ujung kabel UTP ke dalam konektor RJ45 dan pastikan warna dan urutannya sesuai dengan ruas konektornya, dan pastikan juga ujung tersebut kandas di dalam bagian konektor RJ45 karena nanti kita akan menggerimpingnya. Langkah kelima, masukkan konektor RJ45 yang sudah terpasang pada kabel UTP tadi ke salah satu murutan krimping yang memiliki bentuk dan ukuran sesuai dengan konektor RJ45. Tekan bagian pangkal konektor dengan tan krimping sehingga pin-pin yang ada di konektor menancap ke masing-masing kabel. Yang keenam adalah langkah terakhir, yaitu uji dengan kabel tester. Colok salah satu ujung port TX dan ujung lainnya ke port RX. Nyalakan kabel tester menggunakan skalar dengan posisi auto. Jika lampu tester TX dan RX menyala sesuai urutan, maka bisa dinyatakan berhasil. Jika lampu TX dan RX tidak menyala atau tidak sesuai urutan, maka gagal. Nah, apa yang menyebabkan gagal? Gagal ini bisa disebabkan karena pada saat pemasangan ke dalam konektor itu kurang masuk atau kurang kandas. Nah, akibatnya tidak bisa diidentifikasi atau bisa lagi gagal karena urutannya berbeda. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan sesuai dengan pemahaman saya. Mohon maaf apabila penjelasan kali ini kurang jelas atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.